warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junan Pahlepi, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Kota Bengkulu, Fakultas Tarbiyah dan Tadris, Prodi Bahasa Indonesia. Di sini saya akan ceritakan cerita rakyat Bengkulu. Dahulu di daerah Bengkulu Tinggi pernah berdiri sebuah kerajaan bernama Kerajaan Sungai Serut, Ratu Agung. Seorang pangeran dari Kerajaan Majapahit merupakan pendiri sekaligus raja pertama Kerajaan Sungai Serut. Konon ia merupakan penjelmaan dewa dari Gunung Bungku yang bertugas mengatur kehidupan di bumi. Ratu Agung memerintah Kerajaan Sungai Serut dengan arif bijaksana. Ia sangat disegani oleh rakyatnya, meskipun rakyat yang dipimpinnya adalah bangsa Rejang Sawah yang memiliki perawakan tinggi besar. Ratu Agung mempunyai 6 orang putra dan seorang putri. Keenam putra Ratu Agung adalah Kelamba Api atau Raden Cili, Manuk Mincur, Lembang Batu, Tajuk Rompong, Rindang Papan, Anak Dalam, dan yang paling musuh adalah seorang putri bernama Putri Gading Cempaka. Menurut cerita, Kerajaan Sungai Serut menjadi terkenal hingga ke berbagai negeri, bukan saja karena kepemimpinan Ratu Agung, tetapi juga oleh kecantikan Putri Gading Cempaka. Meski usia Putri Gading Cempaka baru beranjak remaja, namun kecantikan wajahnya sudah terlihat nampak mempesona bagai bidadari. Sudah banyak pangeran datang untuk meminangnya, namun Ratu Agung menolak semuanya karena sang putri masih belum cukup umur. Seiring berjalannya waktu, Putri Gading Cempaka tumbuh menjadi gadis dewasa. Demikian pula Ratu Agung yang kian menua usianya. Suatu hari Ratu Agung mengalami sakit keras. Ia mendapat firasat bahwa usianya sudah tidak akan lama lagi. Maka sang raja pun mengumpulkan ketujuh putra-putrinya untuk menyampaikan wasiat kepada mereka. Wahai anak-anakku, sepertinya ayahanda tak akan lama lagi hidup di dunia. Oleh karenanya, ayahanda menitipkan 2 wasiat kepada kalian. Mendengar perkataan ayahandanya, wajah putra-putrinya menjadi sedih, terutama Putri Gading Cempaka. Ia tidak bisa menahan perasaan sedihnya mendengar ucapan sang ayah. Perlahan-lahan air matanya pun menetes membasahi pipinya. Penyerahan tahta Kerajaan Sungai Serut kepada Anak Dalam dapat diterima oleh putra-putrinya dengan baik. Kelima saudara tuanya sama sekali tidak memiliki rasa iri hati. Bahkan mereka sangat mendukung dipilihnya Anak Dalam sebagai pewaris tahta. Beberapa hari kemudian Raja Ratu Agung menghembuskan napas terakhirnya. Seluruh negeri pun berduka cita. Hati Putri Gading Cempaka hancur berkeping-keping, tidak rela melepas kepergian ayahandanya. Namun sang putri hanya bisa pasrah dan berdoa agar ayahandanya mendapat ketenangan di dalam kubur. Anak Dalam kemudian dinobatkan menjadi raja menggantikan ayahnya. Seperti ayahnya, Raja Anak Dalam adalah seorang pemimpin yang adil dan bijaksana. Ia beserta ke-6 saudaranya senantiasa hidup rukun damai. Sedalam waktu singkat, kemasyhurannya pun tersebar ke berbagai negeri. Selain itu, kecantikan Putri Gading Cempaka semakin membuat Kerajaan Sungai Serut kian dikenal. Suatu hari datanglah seorang putra mahkota dari Kerajaan Aceh bernama Pangeran Raja Muda Aceh hendak meminang Putri Gading Cempaka. Sang pangeran datang bersama pasukannya menggunakan kapal layar. Setiba di pelabuhan Bangkahulu, sang pangeran mengutus beberapa penasihatnya ke istana Kerajaan Sungai Serut untuk menyampaikan pinangannya kepada Raja Anak Dalam. Raja Anak Dalam tidak mau mengambil keputusan sendiri. Ia mengajak saudara-saudaranya untuk membicarakan masalah tersebut. Sementara itu para utusan diminta untuk menunggu sejenak. Tak beberapa lama kemudian mereka pun kembali menemui para utusan Pangeran Raja Muda untuk menyampaikan hasil mufakat yang telah mereka putuskan. Maafkan kami, wahai utusan Pangeran Raja Muda Aceh. Kami memutuskan untuk tidak menerima pinangan Pangeran Raja Muda Aceh. Jawaban Raja Anak Dalam membuat para utusan Pangeran Aceh terkejut. Dengan perasaan kecewa, mereka segera kembali ke dermaga untuk melapor kepada Raja Muda Aceh. Betapa murkanya Pangeran dari Tanah Rencong itu saat mendengar laporan tersebut. Merasa dikecewakan, Pangeran Muda Aceh menjadi marah. Ia lantas menantang Raja Anak Dalam untuk berperang. Perang besar antara Kerajaan Aceh dengan Kerajaan Sungai Serut akhirnya tak terhindarkan. Perang akhirnya berlangsung hingga berhari-hari dengan memakan banyak korban jiwa dari kedua belah pihak. Pegang terus berkecamuk, mayat-mayat yang sudah bergelimpangan tangan terurus mulai membusuk. Menurut cerita rakyat, perang ini menjadi asal-usul nama Bengkulu. Sepeninggal Raja Anak Dalam ke Gunung Buku, Kerajaan Sungai Serut menjadi kacau. Mendengar kabar kekosongan
kekuasaan di kerajaan Sungai Serut, datanglah 4 bangsawan Lebong balik bukit untuk menjadi raja di sana. Namun setelah berhasil menguasai negeri tersebut, mereka malah saling bertikai karena memperebutkan wilayah kekuasaan. Menurut cerita, pertikaian keempat bangsawan tersebut didamaikan oleh Maharaja Sakti, seorang pengelana dari kerajaan Pagaruyung. Ia adalah seorang utusan kerajaan Pagaruyung, kerajaan di Minangkabau yang diperintah oleh Sri Maharaja Diraja. Akhirnya keempat bangsawan tersebut segera menghadap Sultan Pagaruyung untuk memohon agar Maharaja Sakti yang adil dan bijaksana itu diangkat menjadi raja di kerajaan Sungai Serut. Permohonan mereka dikabulkan. Upacara penobatan Maharaja Sakti pun dilaksanakan di Balairung Kerajaan Pagaruyung. Sejak saat itu kerajaan Sungai Serut berganti nama menjadi Kerajaan Bangkahulu. Demikianlah cerita legenda Putri Gading Cempaka dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.